Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat ya? Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa terus tetap berdoa. Nah, kita akan bertemu kembali dalam topik minggu ini, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Setelah minggu yang lalu kita bicara tentang lembaga kementerian negara. Jelas ya, yang minggu lalu mungkin masih ada pertanyaan. Silakan, Bu Is tetap membuka kesempatan bagi kalian yang belum jelas untuk bertanya lewat WA atau Telegram. Ya, silakan. Nah, sekarang kita akan membahas topik yang ketiga ini. Mari. Anak-anak, dalam pertemuan ini kita membicarakan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu memiliki dua sifat, yaitu subjektif dan objektif. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai Pancasila itu bersifat subjektif? Ya. Nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, artinya nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarah. Ya, sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu kan memang digali dari tata nilai budaya bangsa sendiri. Jadi nilai-nilainya itu sudah mendarah daging, sudah ada di dalam diri bangsa Indonesia ini sejak dulu sepanjang sejarah sampai saat ini. Ya, nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah ada. Masih ingat ya, nilai-nilai Pancasila itu kan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Ya. Yang keempat tadi kan demokrasi itu kan kerakyatan, ya, kerakyatan kan sama dengan demokrasi. Nah, itu sebenarnya nilai-nilai ini sudah mendarah daging, sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak sepanjang sejarah. Nah, makanya Pancasila ini nilai-nilainya bersifat subjektif. Karena apa? Merupakan pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Jelas ya? Atau masih ada yang belum jelas? Saya ulang sekali lagi. Nilai-nilai Pancasila itu memiliki dua sifat, yaitu nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai yang bersifat subjektif artinya nilai-nilai itu merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarah. Karena nilai-nilainya itu sudah mendarah daging dalam diri bangsa Indonesia sendiri. Ya, sejak dulu bangsa Indonesia itu sudah mengenal Tuhan, ya, berketuhanan, sudah berkemanusiaan, ya, sudah dengan orang lain itu saling menghormati, saling menghargai, sudah bersatu sejak dulu, ada persatuan, ya. Nah, kemudian yang keempat ada kerakyatan, ada demokrasi, dan ada keadilan. Itu sudah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala. Ya. Nah, yang berikut ada nilai yang bersifat objektif. Nah, nilai Pancasila yang bersifat objektif artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu diakui kebenarannya dan keadilannya. Oleh siapa? Oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Semua bangsa mengakui bahwa Pancasila ini mengandung nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang adil, ya. Dan ini tidak hanya diakui oleh bangsa Indonesia, tapi diakui oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Itulah sebabnya nilai Pancasila ini bersifat objektif. Jelas ya, nilai Pancasila bersifat subjektif dan objektif. Oke, kita lanjut ya. Nah, bagaimana aktualisasi atau implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara? Ya, bagaimana penerapan aktualisasi atau implementasi itu artinya penerapannya bagaimana? Ya, penerapan Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara itu bagaimana?
Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu 3 dimensi yang terkandung di dalam tata nilai Pancasila ini. Ada 3 dimensi, ya. Jadi Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 itu merupakan landasan bagi bangsa Indonesia yang mengandung 3 tata nilai utama. Yang pertama adalah dimensi atau nilai spiritual, yang kedua dimensi atau nilai kultural, dan yang ketiga dimensi atau nilai institusional. Nah, apa maksud dari ketiga dimensi? Yang pertama dimensi spiritual. Dimensi spiritual artinya Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Ya. Jadi, dimensi spiritual artinya Pancasila itu mengandung nilai keimanan dan ketakwaan. Ya. Khususnya ditegaskan dalam sila pertama. Ya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya apa? Bangsa Indonesia ini harus percaya kepada Tuhan. Dan ini mendasari dari nilai-nilai yang lain. Nilai kedua sampai kelima. Makanya nilai-nilai Pancasila ini semuanya tidak dapat dipisahkan. Saling mengisi, saling terkait. Saling menjiwai. Yang kedua adalah dimensi kultural. Artinya Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup, dan sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai landasan falsafah negara, pandangan hidup, dan dasar negara. Ya, jadi setiap penyelenggaraan pemerintahan negara itu harus didasarkan pada Pancasila ini sebagai dasar negara. Dan yang ketiga adalah dimensi institusional. Artinya Pancasila harus menjadi landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ini adalah 3 tata nilai dalam Pancasila yang terbagi ke dalam 3 dimensi, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Jelas? Jelas ya? Silakan, kalau belum jelas tanyakan lewat WA atau Telegram. Kita lanjut. Sekarang kita akan bicara mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Bagaimana sih aktualisasi atau penerapannya, implementasinya setiap sila-sila Pancasila? Kita mulai dari sila yang pertama. Sila pertama, masih ingat apa? Ayo. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ya. Sila pertama bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana aktualisasi nilai sila yang pertama ini? Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan. Ya, berketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya setiap manusia Indonesia harus bertuhan, harus mengakui adanya Tuhan. Karena negara kita bukan negara komunis, bukan negara ateis, tapi negara yang berketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kita mengakui adanya satu Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa sebagai kausa prima, ya, sebagai penyebab yang utama adanya dunia dan seisinya ini adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan kepercayaannya masing-masing, serta menjamin kebebasan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Nah, sebagai warga negara juga kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kita harus menjalankan ajaran agama kita dengan baik, beribadah dengan baik, ya. Tidak menjelek-jelekan agama lain. Kita harus mengembangkan sikap toleransi, ya. Toleransi itu artinya apa? Menghargai, menghormati agama lain, ya. Membiarkan orang lain memeluk agama yang diyakininya. Nah, sebagai negara yang berketuhanan, negara kita tidak atau menolak adanya ateisme. Ateisme itu artinya tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, kita menolak itu. Negara kita menolak. Negara kita adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Oke, jelas? Jelas ya anak-anak ya? Kita lanjut ke aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang kedua. Sila kedua, masih ingat? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini menempatkan manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan yang sederajat. Manusia ini diciptakan oleh Tuhan sama dan sederajat. Tidak ada perbedaan di mata Tuhan. Ya. Oleh karena itu, setiap kita harus menghargai, menghormati harkat dan martabat orang lain. Memperlakukan manusia seperti halnya kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti orang lain, ya. Nah, kita harus menjunjung tinggi kemerdekaan segala bangsa. Kita menentang penjajahan. Itu juga merupakan aktualisasi dari memanusiakan manusia. Kalau ada manusia yang dijajah, hidupnya terjajah. Nah, kita harus berjuang untuk melepaskan orang itu dari penjajahan. Karena apa? Manusia adalah sama derajat. Jadi tidak dibenarkan adanya penjajahan. Gitu ya. Kita harus menolong yang lemah. Kita harus memberikan bantuan pada orang lain yang membutuhkan. Kita harus mencintai orang lain karena orang lain itu sama dengan kita. Ya, seperti Alkitab mengajarkan, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi orang lain itu sama seperti mengasihi diri sendiri. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain, ya. Bertenggang rasalah, berempati kepada orang lain yang sedang menderita, ya. Itu adalah aktualisasi atau penerapan sila kedua, ya. Kita lanjut. Sekarang penerapan atau aktualisasi nilai Pancasila yang ketiga. Apa sila ketiga bunyinya? Persatuan Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, persatuan Indonesia adalah kunci semangat dan sumber motivasi sampai tercapainya Indonesia ini merdeka. Kalau tidak ada persatuan, mungkin negara kita belum merdeka. Ya. Semangat persatuan ini sudah dirintis oleh Budi Utomo tahun berapa? Ayo ingat enggak? 1908. Ya, 08. Nah, tanggal berapa? 20 Mei. Ya, itu merupakan hari lahirnya Budi Utomo yang merintis semangat persatuan Indonesia itu. Kemudian yang berikutnya adalah ada Sumpah Pemuda
yang menegaskan semangat persatuan. Penegasan semangat persatuan ini ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda, ya. Di mana pada waktu itu para pemuda-pemudi Indonesia mengaku bertanah air Indonesia, ya, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan yang ketiga adalah menjunjung bahasa persatuan. Nah, dengan semangat persatuan inilah akhirnya bangsa Indonesia berhasil mendobrak belenggu penjajahan. Dan kita berhasil memproklamasikan kemerdekaan. Nah, oleh sebab itu, persatuan Indonesia adalah kunci semangat dari sumber motivasi sampai terciptanya Indonesia merdeka. Bagaimana? Jelas? Ya. Jadi, semangat persatuan Indonesia itu dirintis oleh Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, kemudian dipertegas melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kemudian puncaknya adalah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Itulah, ya, tonggak-tonggak sejarah terbinanya persatuan sampai negara kita bisa merdeka. Ya, kita lanjut. Sila keempat, aktualisasi nilai Pancasila yang keempat. Masih ingat ya, sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dengan sila keempat ini, bangsa Indonesia menyatakan diri bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Walaupun bangsa Indonesia ini terdiri atas berbagai macam suku, budaya, ras, agama, ya. Namun kita tetap memiliki rasa demokrasi, sikap sifat demokrasi. Artinya apa? Ya, inti dari ajaran demokrasi adalah permusyawaratan. Jadi, dalam pengambilan putusan selalu didasarkan pada musyawarah. Inilah inti dari ajaran demokrasi. Ya, tidak menekankan kepentingan diri pribadi, tetapi lebih menekankan kepentingan bersama. Ya, jadi menghargai orang yang berpendapat, mau menerima hasil putusan bersama dan melaksanakan hasil putusan bersama dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Nah, ini adalah penerapan atau aktualisasi dari sila Pancasila yang keempat. Ya. Yang terakhir, aktualisasi nilai Pancasila yang terakhir atau yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini merupakan tujuan hidup bernegara, yakni mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran, dan jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, jadi melalui sila kelima ini, dengan dasar sila kelima ini, kita harus terus mengupayakan adanya kemakmuran, keadilan, ya. Jangan sombong, jangan menjadi orang yang eksklusif, merasa dirinya lebih dari yang lain, sehingga tidak mau bersama-sama dengan orang lain, ya. Misalnya kita di kampung atau di perumahan kita tidak mau bergaul dengan orang lain, tetangga kita tidak menghargai orang lain. Nah, ini berarti kita tidak berusaha mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Sila kelima ini mengupayakan adanya keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain itu juga kalau kita ingat pasal 33, ya, yang mengatur tentang perekonomian, di situ disebutkan bahwa ayat kedua dan ketiga, ya, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, ya, itu
untuk kemakmuran rakyat. Juga bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya semuanya untuk kemakmuran rakyat. Bukan untuk kemakmuran penguasa atau orang-orang tertentu, kelompok tertentu, tetapi semua untuk rakyat. Nah, oleh karena itu, mari ya, seperti ajaran Tuhan Yesus kan kita harus berbagi ya. Kita harus mengasihi sesama, mencintai sesama. Kalau kita memiliki sesuatu, orang lain membutuhkan, kenapa tidak kita berikan ke orang lain ya, untuk kemakmuran bersama. Ini aktualisasi atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Siapa yang belum jelas? Ingat ya, langsung tanyakan lewat Telegram atau WA. Nah, anak-anak, sebelum kalian Bu Iwis beri tugas, ya, mungkin kalian masih ingat apa yang kita bahas hari ini? Iya, secara singkat hari ini kita membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, intinya bahwa nilai-nilai Pancasila ini mendasari dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sila pertama sampai kelima itu harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan kita. Gitu ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah membaca buku cetak halaman 27 sampai 28 ya. Judulnya refleksi. Dan kemudian isilah tabel di bawahnya, lalu kirimkan lewat Google Classroom ya. Nah, jelas ya. Silakan tugas-tugas ini dikerjakan karena semua ada nilainya. Semua dinilai. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas. Nanti mengurangi nilai ya. Oke, sampai di sini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan kirimkan lewat IG atau WA. Terima kasih. Dan karena ini materi kita sudah rampung, minggu depan kita ulangan ya. 1 KD kita akan ulangan di minggu depan. Disiapkan ya, sambil membaca-baca buku cetak, mengisi semua tugas-tugas yang ada, sekalian belajar ya untuk mempersiapkan ulangan minggu depan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.